Jika ada orang, siapapun, saya tidak nyebut siapapun, yang melok bantu Jin Tomang, melok bantu tidak melestarikan, ikut melestarikan nilai Pancasila. Jin itu artinya sembunyi. Jin itu sama dengan urat katanya janin. Janin itu masih di dalam perut. Nah, kalau sudah lahir bukan janin. Jadi jin janin itu urat katanya, urat kata kalimatnya sama. Yang itu diambil dari surat jin. Tapi dalam Al-Quran jin itu dibagi dua macam dua. Ada jin soleh yang baik, ada jin yang tidak baik. Jin namanya jin tomang. Jin tomang itu jin yang tidak baik. Dalam Al-Quran surat jin zaman baca sendiri. Teman-teman, minaduna minasolihun wa minaduna dzalika. Kami ini jin-jin yang soleh dan kami ada jin-jin yang tidak soleh. Jin yang tidak soleh itu jin tomang, yang ingin menguasai aset si dilihat itu jin tomang. Dahulu belum jelas, masih samar, tapi saya sudah waspada, sudah saya teliti mulai jalan itu. Sekarang jin tomang muncul jelas. Jadi itu gak samar-samar lagi. Makanya sudah saya isyaratkan di dalam lambang itu wa alawis taqomu, yang istiqomah tetapnya orang-orang siddiqah itu akan diganggu jin tomang. Makanya saya ambil itu sudah isyarat, sudah lama. Sudah saya tulis tahun 1972 sampai sekarang berapa tahun coba? Sudah saya isyaratkan di sini. Se-Indonesia aset juga, jadi aset dulu aset si dia, yang semuanya itu saya hibahkan kepada organisasi di lingkungan Siddiqiyah. Itulah yang akan meneruskan, melestarikan ajaran Siddiqiyah di Indonesia. Tidak mungkin dilestarikan oleh orang situ, tidak mungkin. Jadi semua aset-aset itu nanti semua dihibahkan kepada organisasi Yayasan Pendidikan Siddiqiyah, organisasi Siddiqiyah, organisasi Hilal Berkat Rahmat Allah, organisasi Pemuda Siddiqiyah, dan itu semuanya organisasi Ikhwan Raudhur Riyahih, itu yang akan melestarikan. Betul nanti kalau jatuh itu nanti yang melestarikan Toreko Siddiqiyah anak saya. Betul nanti kalau punya aja, betul nanti. Kau siapa yang bisa ganti nih? Bapak Kiai mau tahu pulang buatin niat mau ganti penerus, paham kan? Penerus sampai ganti dewe.
Bukannya mboten nyamaken penerus, kula isin kaluwite gedang. Gedang itu durung ngontong penerusnya disiapno kiwa tengen. Dadi gedang niku manak dhisik meteng kali. Niku. Lah kula nonton ngoten niku. Mergo sing butuh gedang sik terus, jadi penerus terus. Pemimpin yang sejati itu pemimpin yang mempersiapkan penerusnya, bukan penggantinya. Belum tentu pengganti lebih baik daripada yang diganti. Dan kapan ajaran baik, ajaran Islam, penggantinya komunis ya. Jadi belum mesti. Kalau penerus diterusno, ketiga diterusno, jahar siri diterusno. Ini kunani penerus, santunan nasional terus, santunan kepada orang-orang yang bencana alam kena bencana terus, santunan nasional. Apa dan santunan nasional itu saudara rumah layak huni loh, betul enten. Kenapa Pak sampai ono menghormati kemerdekaan Indonesia kok sampai 1000 lebih jumlah wisan rumah layak huni sami ini? Mergo napa rupa syukur kepada Indonesia karena Rasul Dawud malam yaskurin nasa lam yaskurillah. Sapa sing gak syukur kepada sesama manusia berarti tidak syukur kepada Allah. Wajib lajeng kula ngaten. Amen cek niku bencana tsunami Aceh. Kula ngirimaken relawan bangun rumah di sana. Bagaimana di Jogja? 100 rumah di Jogja ketika di Jogja kena gempa. 100 rumah di Probolinggo, 100 rumah di Mbak-mbak, ada di tempat-tempat sudah lebih. Itulah ajaran ketiga. Nah itu lebih baik dilestarikan. Walaupun ono Jim Tomang. Jim Tomang sudah saya tulis kok di situ supaya orang-orang ini paham. Hanya itu saja saya ungkap sekelumit saja. Semua itu mengandung peringatan sejak awal. Tahun 1972 kula sampun damel lambang. Di lambang itu ada isyarat. Cuma wong-wong ya ora paham karena belum saya terangkan karena jin masih di dalam janin. Oleh karena Jin Tomang sudah buka kedok dhewe, ya kula terangno. Tapi kula terangno sebagai kecil mawon. Mboten kula terangno sampai mendetil mboten. Kehilangan niku ana. Kenapa kesanggupan taat kepada Allah, taat amal toreko sedia. Lah mosok Jim Tomang mosok ngamal, mosok aja Jim Tomang apa terusno pelajaran sedia Indonesia pakai tek. Sing terusno niku sing taat kepada sedia. Nah aset-aset Sidikiyah itu banyak seluruh Indonesia. Jadi aset-aset Sidikiyah yang hubungan dengan Sidikiyah. Ada yang asalnya dari hibah-hibah, ada yang asalnya aset itu dari pembelian saya sendiri. Tapi semuanya itu bukan aset Mukhtar Mukti.
ada aset organisasi Sidi Iya itu nanti ya terserah organisasi apa kesepakatan sa Indonesia aset-aset itu dikena Jim Tomang terserah apa sampean bentuk front pelestarian aset-aset itu terserah Wongkon kula saken sampun kula hibakan pun kula tanda tangani sampun kula tanda tangani bisa pun tanda tangan beki pun tanda tangan kula pun tanda tangan pun notaris ada notaris jadi pun sampeyan hak kula niku hak organisasi terserah sampeyan tapi janji kula niku untuk melestarikan ajaran Tarekat Sidikiyah supaya semua pelajaran Tarekat Sidikiyah yang menyangkut negara, cinta tanah air semuanya itu lestari. Bis mawon niku bis sing kula tumpaki niku namane niku lho. Namane bis Jamiatul Mudzakirin. Nama kedua niku bis Hubul Waton Minat Dimas. Coba angen-angen niku. Dan niku praune. Jadi 3 bangunan monumental itu saya ajak semuanya naik perahu. Jamiatul Mudzakirin itu yang tinggi karena itu melambangkan ketuhanan yang Maha Esa yang diajarkan la ilaha illallah. Iman itu menurut hadis 79 cabang bagian paling mulia la ilaha illallah. Rasul bersabda al-imanu bid'un wa sab'una syubatan fa afdalha la ilaha illallah. Nah itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu namanya disebut niku ketuhanan yang Maha Esa. Dan bakal dibangun makin aset seluruh pesantren jati diri bangsa Indonesia merajut perdamaian Nusantara. Rencana nih seluruh Indonesia. Itu supaya lestari semuanya. Jadi ajaran suci itu ajaran ikut melestarikan nilai Pancasila, nilai tujuan negara sampai nilai yang saya tulis di pesantren Majma' Al-Baqarah. Sumpah Pemuda sudah saya tulis, lagu kebangsaan Indonesia sudah saya monumenkan. Begitu pula lambang negara Garuda Pancasila, dan begitu pula semboyan negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, sumber kemerdekaan sampun tulis, dan proklamasi kemerdekaan semua itu semuanya mempunyai nilai luhur yang ada di Indonesia, termasuk fatwa jihad baru sudah. Itu saya biayai sendiri, itu saya yang biayai. Jadi ini kan kalau bukan di tanah saya ini tuh oleh tadi bangun dan kebetulan oleh.
yang beli tanah saya itu, yang membangun yang saya, biaya sudah miliaran. Itu semuanya saya hibahkan kepada organisasi. Kalau saya cuma nggawa la ilaha illallah nang akhirat, maka saya ini bukan orang yang terhormat, orang yang terberat. Orang yang terberat. Saya tidak minta pujian, dipuji tidak, dipuji ini tidak, dan saya tidak takut dicela. Jangankan dicela, dipenjarakan pun tidak takut, mati pun tidak takut. Kalau pernah melestarikan Taurat positif, iya. Jadi sudah saya hibahkan kepada terserah organisasi itu. Tapi janjiku untuk melestarikan, untuk mengistiqomahkan, melestarikan ajaran Siddiqiyah agar nilai-nilai Pancasila, nilai tujuan negara, nilai lambang negara, semuanya itu lestari